Bapak Ibu, renungan hari ini kita ambil dari firman dari Matius 5 ayat 20 hingga 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap sesamanya, terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim-hakim, dan hakim-hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, Tuhan kembali mengingatkan kita bagaimana sikap hidup kita sebagai seorang beriman Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Kita diminta terus menjaga diri, menjaga hati, dan kehidupan rohani kita dalam aktivitas kita sehari-hari menjadi orang benar. Kita diingatkan untuk memiliki sikap yang lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka cenderung untuk munafik, melakukan hal yang baik, hal yang benar, supaya dilihat orang, senang dipuji dan tidak peka akan sekitarnya. Tuhan kita, Tuhan yang tahu segalanya. Tuhan kita tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Seperti tertulis pada 2 Tawarik 6 ayat 30. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Pada ayat 21 dan 22, kita diingatkan juga untuk tidak mudah untuk menghakimi orang lain atau menjelek-jelekan orang lain, menyimpan amarah karena bukan hak kita untuk menghakimi, tapi Allah lah yang berhak, karena Allah itu adalah Allah yang adil dan bijaksana. Kita diminta untuk jaga hati, sikap, dan perbuatan kita, supaya berkenan kepadanya, menjadi persembahan yang harum baginya. Tak ada gunanya kita rajin beribadat, pelayanan, tetapi mulut kita, hati kita, ada rasa marah, ada rasa dendam, kesal, kita cenderung sombong, merasa diri sudah benar, dan dengan mudah kita menilai orang lain tidak baik. Saat kita mau melayani itu sesama,
artinya kita juga melayani Tuhan. Hati kita harus dimurnikan, tidak hanyut akan kedagingan, sehingga kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus terus mengenakan senjata rohani untuk menjaga setiap kata, perbuatan, dan sikap kita. Sehingga kita tidak masuk ke dalam kuasa-kuasa kedagingan, seperti yang tertulis pada Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Perbuatan daging seperti pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hendaklah kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, hingga kita bisa menghasilkan sikap-sikap sesuai dengan buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kita juga bisa menjalankan hukum yang diajarkan oleh Yesus seperti yang tertulis pada Matius 22 ayat 36 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Banyak sekali godaan, ego dan emosi kita suka sekali dipermainkan. Hendaklah kita ingat bahwa kita punya penolong yang sudah diberikan Tuhan, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur, dan Roh Penuntun, yaitu Roh Kudus. Bila kita punya masalah dengan orang lain, apakah itu pasangan, anak, rekan kerja, rekan pelayanan, bereskan. Jangan dibiarkan. Bereskan hati kita, bersihkan hati kita dari hal-hal yang negatif itu. Ampuni orang tersebut, dan ampunilah diri kita yang kita sering sekali masih jatuh ke dalam dosa. Dan segeralah kita memperbaiki diri. Pertobatan dan pemurnian diri tidak hanya dilakukan pada masa-masa Prapaskah ataupun masa Advent, tetapi setiap hari kita perlu melakukan tobat dan memperbaiki diri. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih, tetapi Tuhan juga ingin melihat kesungguhan hati kita sebagai pengikutnya. Seperti pada Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita menyangkal segala ego, kemunafikan, kedagingan kita. Kita ikuti sang teladan kita, Yesus, yang dengan sepenuh hati mengikuti kehendak Bapa. Setiap tindakan, perbuatannya, dan perkataannya penuh dengan kasih dan pengampunan. Bila kita kesal, marah, atau kedagingan kita muncul, kita panggil dan pandang Yesus. Yesus yang sudah didera, mati di kayu salib sebagai penyelamat kita. Kita tatap Yesus, sang teladan kita mohon pertolongannya untuk bisa membantu kita, memampukan kita menjalani hari kita, dan siap untuk dimurnikan setiap saat, hingga kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan tidak munafik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Mari kita doa penutup bersama-sama. Ya Bapa, kami mau bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini boleh memuji, menyembah, dan mengalami urapan Tuhan di dalam saat teduh ini. Juga kami bersyukur ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengar dan renungan yang dibawakan oleh sahabat kami Magda. Bapa, hari ini Engkau mengajak kami untuk terus menjaga hati, pikiran, dan diri dari segala kemunafikan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang benar dan menghasilkan buah-buah di dalam Roh Kudus. Kami boleh menguasai diri dan di dalam terang Roh Kudus-Mu, Engkau menganugerahi kepada kami semangat untuk mengasihi, melayani, mengampuni, dan memperbaiki diri. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur untuk komunitas pemurnian hati ini dan orang-orang yang Engkau hantar di dalamnya. Berkati komunitas ini ya Bapa, agar terus menjadi wadah untuk kami boleh bertumbuh bersama di dalam iman yang benar kepadamu. Berkati Pak Paulus dan Ibu Vila dalam segala tugas dan pelayanannya, agar senantiasa tanda-tanda kehadiran-Mu menyertai pelayanannya dan banyak jiwa boleh datang kembali kepada hati-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk kami semua yang tergabung di dalam komunitas ini, terutama kami yang diberi kesempatan untuk melayani. Bapa, satukan hati kami, pikiran kami, agar kami sehati sejiwa, saling beriringan di dalam satu tujuan untuk menjalankan tugas-tugas ini, dan agar hidup kami senantiasa tersembunyi di dalam Engkau. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa dampingi, sertai, dan lindungilah kami semuanya dan keluarga kami semua. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sahabat-sahabat kami yang masih sedang menjalani retret pemurnian hati pribadi. Berkati mereka semua ya Bapa, beri kekuatan untuk dapat menjalani senjata rohani mereka, agar mereka dapat kembali kepada hati-Mu dan menjadi manusia-manusia yang baru. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.